Beta. Oke, lambaikan tangan ya. Shalom Beta. Ya, puji Tuhan. Gimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa sehat, puji Tuhan. Yuk kita mau memuji Tuhan, menyanyikan namanya. Kita mau belajar ini satu lagu baru, mungkin jarang dinyanyiin di Alberta. Liriknya bahasa Inggris, tapi ada terjemahannya biar Bapak Ibu bisa meresapi pujian ini, penyembahan ini di hadapan Tuhan kita. Yuk kita sama-sama belajar lagu ini dulu. Kita ulangi sekali lagi ya. How can I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, yet you give to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to thee. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things
Sebab Engkau satu-satunya Allah yang patut terima pujian dan kemuliaan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan. Kalau kami boleh datang Tuhan, bisa memuji, bisa menyembah-Mu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang bekerja dari awal hingga akhirnya ibadah kami. Biar kami saat pulang nanti tidak sama seperti saat kami datang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila ada kuasa-kuasa jahat yang mengganggu ibadah kami, kami menghancurkan, patahkan di dalam nama Yesus. Kami persilakan hanya Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang bekerja dan melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup dan juru selamat kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Kasih tos dulu yuk, kanan kiri udah makin rame. Ya, apa ya, kasih tos, kasih senyumnya. Amin. Semangat puji Tuhan, amin. Amin. Ye, puji Tuhan. Yuk yang semangat memuji Tuhan, kita mau katakan denganmu Tuhan. Allah sanggup dulu percaya. Allah sanggup melakukan segala perkara. Yang tak pernah
senyum-senyum wajah-wajah yang penuh sukacita. Yuk, sama-sama tujuan kita adalah Tuhan yang benar. Dalam gunung batu kita, perisai kita, dan kota benteng kita. Kau, gunung batuku, dan kau, kota bentengku, tak apa saudara hidupku. Kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Bersamamu di dalamku, walau pada masa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari dalam percaya katakan, kau kota bentengku, kau gunung batuku, kaulah keselamatanku. Kau gunung batuku, dan kau kota bentengku, tak akan turun. Sebab apa? Kau menjadi hidupku. Kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang Kemuliaan untuk Tuhan kita, Allah yang Alfa dan Omega. Silahkan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Aduh, sampai batuk-batuk ya. Agak tinggi-tinggi memang tadi. Oke, puji Tuhan. Tapi saya bersukacita lihat Bapak Ibu bersukacita. Saya yakin Tuhan juga bersukacita. Amin. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hambanya. Kita mau siapin hati kita, pikiran perasaan kita tertuju kepadanya. Sebab hanya Dialah satu-satunya yang kita andalkan, Tuhan Yesus Kristus. Kami perlu Engkau Tuhan, dan jiwaku seperti rusa yang haus merindukan sungai-Mu, seperti itulah jiwaku merindukan Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan. Mari kita menaikkan pujian ini.
Engkau Yesus, harus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain kau, Yesus. Katakan, kami perlu Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi
pujian ini menjadi komitmen kami Tuhan, terutama bagi kami yang sudah punya pengalaman pribadi bersama dengan Engkau, bahwa kami tidak bisa berharap kepada manusia, siapapun itu. Bahkan kami tidak bisa berharap kepada diri kami sendiri, yang juga seringkali mengecewakan kami. Kami hanya bisa berharap kepada Engkau, Tuhan Yesus Kristus, yang tidak akan pernah mengecewakan kami. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena cinta-Mu begitu besar kepada kami. Sekalipun kami penuh kelemahan, sekalipun kami seringkali bandel, sekalipun kami seringkali lebih bodoh daripada keledai, kami melakukan dosa yang sama berulang-ulang, kami tidak dengar-dengaran kepadamu, tetapi cinta-Mu terhadap kami tidak pernah berkurang. Engkau tidak pernah menyerah terhadap kami. Itulah sebabnya pagi ini kami bisa kembali hadir di rumah-Mu yang kudus, karena ada lawatan Roh Kudus, karena ada gerakan Roh Kudus yang menggiring kami domba-domba-Mu untuk bisa datang berkumpul di rumah-Mu yang kudus. Bapa di dalam surga, mari kuduskan hati kami, mari kuduskan pikiran kami, kuduskan ruangan dimanapun yang kami gunakan untuk beribadah, baik di lantai 1, baik di lantai 2, baik kami yang beribadah di rumah melalui online. Tuhan jamah, Tuhan pelawat, Tuhan kuasai, sehingga setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi membuat iman kami tetap teguh, semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, semakin bersatu dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bapak Ibu boleh dilihat, hari ini kita udah ganti bulan. Kalau kemarin kita pakai dekorasi ulang tahun, hari ini kita pakai dekorasi merah putih karena sudah bulan Agustus. Tadi pagi saya sempat ngobrol sama Ibu Pur, ya kemarin kakinya sakit. Ibu Pur, ya gimana kondisi kakinya? Udah siap buat tarik tambang, udah siap buat lomba balap karung kakinya begitu ya. Pak Kosasi sudah pakai masker merah putih merdeka gitu ya. Bahkan mungkin tadi ada yang udah pakai baju merah putih juga gitu ya. Kita akan merayakan kebebasan, kemerdekaan, memperingatinya begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita begitu cerah ceria begitu ya, merayakan kemerdekaan Indonesia yang sudah keberapa Bapak Ibu? Nggak tahu deh, pokoknya ada lomba makan kerupuk deh begitu yang ingat. Kerupuknya harus yang gede, jangan kerupuk biasa begitu ya. Kayak yang dulu pernah Iren beli buat sekolah minggu, nggak habis-habis, sampai udah pada batuk nggak habis juga tuh kerupuk. Ke 78, bener apa enggak nggak tahu, pokoknya sebelah bilang 78, gue juga ikutan lah 78 gitu ya. Karena ada para pejuang yang berjuang sehingga kita bisa menikmati kemerdekaan. Kenapa para pejuang itu mau berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan bangsa Indonesia? Karena mereka cinta kepada NKRI. Waktu itu namanya mungkin belum NKRI, tapi mereka cinta kepada bangsa dan negaranya. Hari ini kita bisa menjadi orang-orang Kristen, duduk beribadah menyembah Tuhan, karena kita juga sudah menjadi orang-orang yang merdeka. Tuhan Yesus Kristus begitu mencintai saya, Bapak Ibu dan Saudara, orang-orang berdosa yang berkubang di dalam dosa-dosa yang sendiri kita buat, dan kita nggak bisa keluar dari sana. Tapi karena begitu cintanya, dia korbankan jiwa raganya, dia naik ke atas kayu salib, menyalibkan dirinya untuk menebus saya, Bapak Ibu dan Saudara, sehingga kita pun menjadi orang yang merdeka, orang yang bebas. Sebagian besar menganggap Alkitab adalah kitab tentang perintah, isinya perintah melulu, aturan melulu, larangan melulu. Mungkin kalau kaum muda males bacanya, nggak boleh ngerokok, ada nggak Bapak Ibu? Ya kita pada nggak boleh ngerokok, nggak ada. Adanya di mana? Betul. Jadi berarti, nah yang bilang boleh ngerokok bukan saya loh ya Bapak Ibu Saudara ya.
Tapi tubuh kita bait Allah, jangan dirusak dengan segala sesuatu yang kita sudah tahu tidak berguna bagi hidup ini, bukan cuma rokok. Panduan hidup orang Kristen harus kita bagaimana selama kita hidup di dunia ini, betul. Tapi ada sebagian orang juga yang berpendapat bahwa Alkitab adalah kitab cinta, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara suka nonton video itu ada Kidung Cinta, sinetron begitu ya, ada kitab kencan, ada macam-macam. Nah, sebagian orang menganggap Alkitab itu adalah kitab cinta. Karena dari Kejadian sampai Wahyu isinya adalah kisah cinta Allah dan manusia. Alasan Allah menciptakan saya, Bapak Ibu dan Saudara, dari Adam dan Hawa yang pertama dulu, itu adalah karena cinta. Larangan, aturan, perintah yang Allah buat itu juga karena cinta. Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak, anak kecil, cucu, dikasih larangan kan, nggak dibebasin aja kan. Contoh, kalau keluar anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu di sini jagain, supaya tidak lari ke jalan besar. Supaya apa? Nggak kena ketabrak kendaraan. Dibilang apa? Jangan main keluar. Bukan untuk membuat dia terikat lagi, tetapi justru untuk menyelamatkan anak-anak tersebut karena cinta. Hukuman dan berkat yang Tuhan berikan bagi kita juga semata-mata karena cinta. Bahkan Yohanes 3 ayat 16 dengan jelas mengatakan apa, Bapak Ibu Saudara? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, satu-satunya, karena Dia lebih cinta saya, Bapak Ibu dan Saudara, daripada anaknya. Bukan berarti Dia nggak cinta, tapi cintanya terhadap kita lebih besar, sehingga Dia lebih rela menyelamatkan kita, mengorbankan anaknya yang tunggal. Nah, Alkitab tidak hanya bercerita tentang hal-hal yang dibenci oleh Tuhan, tentang dosa, tentang kesalahan manusia, tapi justru berkisah tentang orang-orang yang begitu dicintai oleh Allah, begitu berkenan di hati Allah. Kenapa? Karena Allah sungguh-sungguh jatuh cinta kepada mereka. Allah sungguh-sungguh menyoroti hidup mereka. Hidup mereka itu muncul, glowing, shining, berkibar di mata Allah. Nah, dari kisah hidup mereka, kita bisa mengerti bagaimana sih hati Allah sesungguhnya. Kenapa kok bisa ada tokoh-tokoh Alkitab yang begitu menonjol dicintai Allah? Ada tokoh-tokoh Alkitab yang begitu dibela mati-matian, dilindungi oleh Allah. Ada nama-nama mereka yang terus-menerus muncul, bahkan sampai ke generasi-generasi berikutnya. Nah, saat ini kita hanya akan fokus pada satu nama, yaitu Daud. Bapak Ibu Saudara pasti tahu Daud ya. Semua guru sekolah minggu, anak sekolah minggu, orang Kristen atau orang non-Kristen tahu dengan nama Daud. Daud adalah orang yang sangat dicintai oleh Tuhan, bahkan disebut orang yang berkenan di hati Allah. Allah mencurahkan berkatnya yang sangat indah kepada Daud. Bahkan Kristus, Tuhan Yesus Kristus itu masuk ke dalam garis keturunan Daud. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dari Matius 1, itu masuk ke dalam garis keturunan Daud. Daud sangat amat dicintai oleh Allah sehingga mendapatkan kehormatan seperti itu. Padahal kalau kita lihat, apakah Daud orang yang sempurna? Tidak. Apakah dia tidak pernah berbuat dosa? Enggak. Apakah dia tanpa celah hidupnya? Tidak. Coba kalau kita bandingkan, Daud adalah raja kedua dari Israel. Raja pertama Israel adalah Saul. Bagaimana Saul dengan Daud? Dua-duanya pernah melakukan kesalahan. Secara manusia, kesalahan Saul boleh dibilang lebih ringan daripada Daud. Saul kesalahannya apa? Waktu itu dia mau berperang, nabi yang ditunjuk Allah belum datang-datang, sehingga sebelum berperang harusnya membakar korban bakaran. Karena nabinya belum datang, lalu kemudian rakyat sudah gelisah, pasukannya sudah gelisah, musuh semakin dekat, sehingga si Saul ini bilang, udahlah, saya aja yang bakar korban bakaran. Padahal itu tidak boleh, hanya boleh dilakukan oleh imam. Ketika dia melakukan hal itu, datanglah nabi Tuhan yang disuruh untuk melakukannya. Karena kesalahan itulah Saul mulai ditolak oleh Tuhan. Lalu ketika dia disuruh membuat basmi bangsa Amalek, Tuhan bilang bunuh semuanya, muda, tua, ganteng, cantik, hewan, manusia, semuanya dilibas. Tapi dia tidak nurut. Dia bilang apa? Yang cantik, yang ganteng, yang muda, yang kuat diambil sebagai budak. Yang tidak dibutuhkan baru dibunuh. Lalu kemudian ketika ditegur oleh nabi Tuhan, dia bilang apa? Gampang, nanti saya kasih persembahan buat Tuhan. Ini semua juga kan buat kemuliaan nama Tuhan. Itu kesalahannya sehingga ditolak.
Kelihatannya lebih ringan. Tapi coba lihat apa yang dilakukan oleh Daud, Bapak Ibu Saudara. Waktu pasukannya lagi berperang, Daud santai-santai di istananya. Lalu kemudian ngintip perempuan muda lagi, harus pakai kata spesifik ya Bapak Ibu Saudara, perempuan muda. Karena kalau perempuan tua mungkin dia udahlah gitu kan. Perempuan muda lagi mandi, artinya itu menarik perhatian dia. Lalu kemudian apa? Dari satu dosa berujung dosa yang lain, berujung dosa yang lain. Bukan yang minta ampun kepada Tuhan, dia suruh orang itu panggil, dia suruh karyawannya panggil, anak buahnya panggil, lalu kemudian tidur berzina dengan perempuan itu. Setelah itu tidak cukup sampai di situ, dia belum bertobat kepada Tuhan, dia malah bilang bunuh suaminya. Lalu kemudian setelah dia atur strategi yang licik, dia bunuh Uria itu, ditempatkan di medan paling depan tanpa perlindungan sehingga akhirnya terbunuh. Muncullah Daud sebagai pahlawan kesiangan. Dia ambil jandanya, lalu kemudian dia muliakan, seolah-olah dia tampil sebagai penyelamat dari janda pahlawan Uria tersebut. Padahal semuanya adalah strategi liciknya Daud. Secara manusia, kesalahan Saul dan Daud lebih ringan Saul, lebih kejam Daud. Tapi kenapa justru Saul yang ditolak oleh Tuhan dan Daud tetap dikasihi Tuhan? Bahkan Tuhan sayang sampai Daud, sampai kepada akhir hidupnya. Kenapa Allah bisa demikian sayang kepada Daud? Pagi ini saya mengajak kita melihat dua karakter yang paling menonjol dari hidup Daud sehingga membuat Allah berkenan kepadanya. Yang pertama adalah hati seorang hamba. Seringkali kita dengar, bahkan kita nyanyi, berikan aku hati hamba. Nyanyinya enak ya, tapi waktu Tuhan berikan hati hamba, enak gak Bapak Ibu Saudara? Waktu kita udah melayani Tuhan, tapi malah bukannya dipuji, bukan dihargai, malah diomongin orang, digosipin, bahkan dicela, diomelin. Masih mau belajar tentang hati hamba. Ketika kita memberikan persembahan bagi Tuhan, tapi kita malah usaha kita malah makin merosot, kita malah di PHK dari pekerjaan, masih mau bilang kita mau punya hati hamba. Kalau kita pernah jadi atasan, entah itu direktur, supervisor, manajer, kepala komsel, kepala bagian, ketua panitia, atau apapun itu, kita pernah menjadi atasan, dan kita punya orang-orang yang dipimpin, pasti kita punya pengalaman yang menarik Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karakter apa yang paling diinginkan dari karyawan atau orang yang kita pimpin? Apa yang paling Bapak Ibu harapkan dari orang-orang yang Bapak Ibu Saudara pimpin? Setia. Ada lagi? Bertanggung jawab. Makan. Tanggung jawab. Ada lagi? Nurut. Ada lagi? Jujur. Tadi makan sedikit, ya boleh lah. Oke. Ada banyak orang bilang setia. Oke. Tapi kalau setia bandel melulu, kerja ikut kita 30 tahun. Tapi ngeyel dibilangnya. Ada orang bilang jujur, tapi belum ada setengah mati. Dibilanginnya susah. Seringkali karakter yang diinginkan adalah taat, nurut, obey. Di antara orang yang kita pimpin pasti ada orang yang kooperatif, ada orang yang suportif, tapi ada juga orang yang ngeyel, menjengkelkan, malas, seenaknya sendiri, nggak mau kerja sama, nggak ngapa-ngapain, nggak produktif, penuh tipu-tipu, bohong dan sebagainya. Tapi Daud, dimanapun dia berada, mengabdi kepada siapapun tidak perlu diragukan lagi. Dia selalu taat, dia selalu nurut, dia selalu obey. Ini adalah contoh hati hamba yang baik Bapak Ibu Saudara. Sampai-sampai Tuhan aja berkenan, standarnya Tuhan itu tinggi. Dan ada banyak sekali manusia di dunia ini, bahkan ketika zaman Daud hidup, tapi dikatakan Tuhan berkenan kepada Daud. 1 Samuel 13 ayat yang ke-14. 1 Samuel 13 ayat 14 kita akan lihat bersama-sama. Ini adalah salah satu pesan yang disampaikan oleh Nabi Tuhan kepada Saul. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Perhatikan, Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan, artinya ada orang lain yang tidak berkenan, dipinggirin oleh Tuhan. Kenapa? Karena bagi Daud, melayani Tuhan adalah sebuah kenikmatan Bapak Ibu Saudara. Berkorban bagi Tuhan adalah sebuah kehormatan. Bekerja keras, berjerih lelah dalam melayani Tuhan adalah kesukaan Daud. Oleh karena itu kualitasnya excellent, totalitasnya
maksimal. Pelayanan Daud tidak pernah diragukan lagi, karena selalu diragukan dengan sepenuh hati. Dia nggak mudi. Saking cintanya kepada Tuhannya, saking sukanya melayani Tuhan, Daud sampai berkata dalam Mazmur 27 ayat yang keempat. Yuk kita lihat. Mazmur 27 ayat yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur, menyaksikan dan permintaan keinginan Daud nggak macam-macam. Dia cuma bilang, Tuhan, izinkan aku diam di rumah Tuhan. Bukan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Bukan kalau lagi butuh aja, enggak. Tapi dia bilang seumur hidupnya. Buat apa? Melayani dan mencintai Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan saya percaya kemurahan Tuhan itu juga sudah Bapak Ibu Saudara alami, entah disadari atau tidak. Menikmati hadirat Tuhan. Daud lebih rindu hadirat Tuhannya daripada segala harta yang dia punya di dalam istananya. Daud tidak berdoa kepada Tuhan untuk bisa tetap diam dalam istananya, menjadi raja selamanya, tidak. Daud tidak minta kepada Tuhan supaya dia bisa tidur nyenyak di dalam kamarnya yang mewah dengan kasur yang mungkin super empuk, tidak. Daud tidak bilang, Tuhan pertahankan aku di dalam kamar hartaku yang penuh ini, tidak. Tuhan lindungi aku di dalam gudang hartaku, tidak. Daud hanya bilang, Tuhan, aku ingin tinggal di dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Hanya itu, dia ingin menikmati hadirat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, cuma orang-orang yang benar-benar mencintai Tuhan, yang bisa punya keinginan seperti ini, orang-orang yang punya hati hamba lah, yang sungguh-sungguh bisa merindukan hadirat Tuhan, bukan yang lain. Itulah sebabnya hidup Daud benar-benar menarik hati Tuhan, benar-benar menonjol di antara para manusia lainnya. Sehingga Tuhan tidak lagi menganggap Daud sebagai seorang hamba, tapi Tuhan menganggapnya kekasih hatinya, soulmate-nya, orang yang berkenan di hadapannya. Sehingga ada sebuah buku berkata, David, a man after God's own heart. David atau Daud, seorang laki-laki setelah hati Tuhan sendiri, begitu dekatnya dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya bagi kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, apa sih yang lebih kita nikmati dalam hidup kita saat ini? Apakah kita menikmati melayani Tuhan selagi masih ada kesempatan? Masih ingat COVID yang baru lewat kemarin? Banyak orang susah ibadah, banyak orang susah melayani. Apakah kita menikmati memberikan kualitas excellent dan totalitas dalam melayani Tuhan melalui jemaatnya? Apakah kita menikmati beribadah bersama saudara-saudara seiman di gereja? Apakah kita masih punya jadwal untuk waktu berdoa dan menyembah Tuhan secara pribadi di rumah kita masing-masing? Apa kita masih suka cerita tentang Injil ke kiri kanan? Atau kita lebih suka cerita tentang drama Korea, tentang politik dan hal-hal lainnya, tapi Injilnya tidak pernah kita ceritakan? Masih enggak kita suka mengajak orang ke gereja? Atau jangan-jangan saat ini kita lebih memilih menikmati dosa-dosa kita? Nggak ada orang yang tahu juga, yang penting kan urusan aku sama Tuhan. Masih enggak kita mencari-cari kesempatan untuk tidak melayani Tuhan? Atau kita berusaha mencari alasan tidak hadir dalam ibadah? Kita membuat berbagai kesibukan untuk melewatkan jam-jam doa bersama atau jam-jam doa pribadi dengan berbagai alasan. Tuhan kan maha tahu, tanpa kita berdoa pun Tuhan bisa tahu apa yang kita mau. Masih enggak kita lebih memilih begitu banyak hal-hal lainnya dibandingkan dengan Tuhan yang menjadi sumber berkat kita? Hati hamba yang Daud miliki memikat bukan hanya Tuhan, tetapi manusia juga. Karena orang yang punya hubungan baik dengan Tuhan pasti juga berpengaruh terhadap orang-orang di sekitarnya, yang merasakan betapa istimewanya hati Daud tersebut. Yang pertama, Saul, orang yang ada di sekitar Daud. 1 Samuel 16 ayat 21 sampai yang ke-22. 1 Samuel 16 ayat 21 sampai 22. Sudah ketemu semua? Kita baca sama-sama. 3, 4. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab
Bapak Ibu. Wajar ya bagi seorang raja, seorang pembesar, seorang petinggi, pasti banyak orang yang berusaha untuk cari muka, banyak orang yang berusaha untuk mendekat, banyak orang yang berusaha untuk menjilat, mengambil hati raja. Wajar. Tapi kalau Saul sampai kirim utusan pergi ke rumah Isai, papanya Daud, dia minta secara khusus untuk Daud bisa menjadi pelayannya, berarti hati hamba yang dimiliki oleh Daud pasti lebih terlihat daripada orang-orang lain, daripada segala karyawannya, daripada segala orang yang ada di sekitar Saul. Sampai ada kurir khusus yang dia minta, berikanlah anakku karena aku suka kepadanya. Kalau kualitas excellent dan totalitas Daud hanya dalam melayani Tuhan saja, tapi tidak terhadap pekerjaannya, tidak becus dalam pekerjaannya, tidak baik terhadap sesamanya, pasti Saul juga nggak akan suka terhadap Daud. Tapi justru karena hubungannya baik dengan Tuhan, sehingga dalam sesama orang juga bisa merasakannya, sampai raja pun suka kepadanya. Yang kedua, Mikal, anak perempuan Saul. 1 Samuel 18 ayat yang ke-20. Kita baca lagi sama-sama. 1 Samuel 18 ayat yang ke-20, 3, 4. Tetapi Mikal, anak perempuan Saul, jatuh. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka Bapak Ibu ingat ya, kalau kita sinetron, kalau ada keluarga yang kaya, anaknya jatuh cinta sama lawan jenisnya, entah itu perempuan atau laki-laki yang lebih miskin, biasanya orang tuanya akan tidak setuju, gitu kan? Tapi di sini dikatakan apa? Putri raja jatuh cinta kepada Daud dan raja setuju. Siapa Daud? Pangeran kah? Bukan. Bangsawan boro-boro. Darahnya biru? Belum tentu. Daud hanyalah seorang gembala, bukan ribuan ekor, Bapak Ibu Saudara, cuma 2-3 ekor dombanya. Lalu kemudian dia diangkat menjadi pemain kecapi dan pembawa senjata bagi Saul. Tetap saja pekerja rendahan yang bisa digantikan oleh siapapun jabatannya, nggak akan dipandang orang. Tetapi seorang putri raja bisa sampai memperhatikan dan jatuh cinta kepada Daud, bahkan disetujui oleh raja untuk menikah. Maka pastilah Mikal juga melihat karakter istimewa pada diri Daud yang lebih daripada para bangsawan, para jenderal, pangeran-pangeran yang lain. Yang ketiga, rakyat Israel. 1 Samuel 18 ayat yang ke-16. 1 Samuel 18 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud karena ia memimpin segala gerakan mereka. Kalau kita punya hati hamba, kita melayani, kita baik kepada orang-orang yang levelnya di atas kita, wajar ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita melayani bos kita, guru, mungkin dosen atau direktur, apa itu orang-orang. Tapi ketika kita hanya melayani mereka dan kita meremehkan atau bahkan menghina orang-orang yang levelnya mungkin di bawah kita, bisa saja kita disukai oleh atasan kita, tapi kita dimusuhi oleh orang-orang di bawah kita. Seringkali orang bilangnya gaya kata, senggol kanan, senggol kiri, senggol kanan, tendang ke bawah, jilat ke atas. Tapi Daud punya hati hamba, bukan pencitraan, Bapak Ibu Saudara. Bukan alat untuk mendapatkan kedudukan, bukan. Bukan sekedar untuk mendapatkan posisi naik ke atas, bukan. Bukan sekedar untuk cari muka, bukan. Daud memang tulus hatinya, sehingga seluruh rakyat Israel dan Yehuda dikatakan apa? Jatuh cinta kepadanya. Seluruh rakyat. Menyenangkan 1-2 orang mungkin mudah, tapi seluruh rakyat Israel dan Yehuda bisa jatuh cinta kepada Daud. Karena apa? Karena Daud tidak berusaha bersaing atau menjatuhkan orang-orang di atasnya, tidak. Dia tahu posisinya, dan Daud tetap bisa menghargai orang-orang yang dia pimpin di bawahnya, sehingga orang suka kepadanya. Yang terakhir atau yang keempat, orang yang suka kepada Daud adalah Yonatan, putra Saul. 1 Samuel 18 ayat 1 dan 3. Kita baca lagi sama-sama. 1 Samuel 18 ayat 1 dan 3. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Ayat yang ketiga, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti
Siapa Yonatan ini Bapak Ibu Saudara? Anak Saul, betul. Selain itu siapa dia? Putra mahkota. Apa artinya putra mahkota Bapak Ibu? Pewaris. Kalau bapaknya turun jadi raja, yang naik siapa? Yonatan. Kalau Saul sudah tidak menjadi raja, yang menggantikan jadi raja adalah Yonatan. Dia putra mahkota, pewaris tahta pahlawan besar bangsa Israel. Harusnya antara Yonatan dengan Daud ada kompetisi, betul? Ada ketegangan ya, ada permusuhan. Karena ini adalah rivalnya. Tapi dua hal yang menyebabkan Daud dan Yonatan bisa bersahabat begitu erat. Karena Yonatan berjiwa besar dan rela menerima rencana Allah bahwa Daudlah yang sudah dipilih oleh Allah dan nanti akan diurapi pada waktunya menjadi raja Israel berikutnya. Dari sisi Daud punya hati hamba yang tetap menghormati Yonatan sebagai tuannya, sebagai putra rajanya, sebagai putra mahkota. Dia nggak anggap saingan pamor di depan rakyat Israel. Lu nggak kepilih, nanti bakalan gue jadi raja. Enggak, dia nggak model begitu. Yonatan tetap dilayani sebaik mungkin. Bahkan mungkin dia mempertaruhkan nyawanya bagi Yonatan. Hati hamba inilah yang menyentuh Yonatan, sehingga persahabatannya dengan Daud dianggap lebih penting daripada tahtanya di Israel. Yonatan mengasihi Daud dengan tulus, bahkan mengambil resiko loh Bapak Ibu Saudara, dibenci oleh papanya sendiri. Karena apa? Dia bocorin rencana papanya buat membunuh Daud. Harusnya biarin aja kan. Kalau berhasil Daud dibunuh, Yonatan yang nanti akan naik menjadi raja. Tapi begitu pentingnya persahabatan itu, begitu dia mengasihi Daud, sehingga tahta itu tidak penting lagi. Dia kasih tahu, hati-hati, pada jam sekian, waktu sekian, papaku sang raja akan melakukan hal buruk. Dia rela melepaskan tahtanya sebagai bukti dia mendukung Daud menjadi raja Israel berikutnya. Hati hamba yang dimiliki Daud bukan hanya berkenan kepada Tuhan, tapi juga menyukakan orang sekitar. Mari kita miliki hati seperti itu. Kalau hubungan kita tulus terhadap Tuhan, orang-orang di sekitar kita juga bisa ikut melihatnya. Hal kedua, karakter menonjol yang dimiliki oleh Daud sehingga dia berkenan menjadi kekasihnya Tuhan adalah cintanya yang selalu membara kepada Tuhan. Cinta Daud yang membara kepada Tuhan rela membuatnya berkorban apa saja dengan segenap kemampuannya. Dalam 1 Tawarik 29 ayat 2 sampai yang kelima. 1 Tawarik 29 ayat 2 sampai yang kelima. Saya hanya akan menyoroti kalimat awalnya saja. Daud mengatakan, dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku. Ini kisahnya, karena waktu itu Daud ingin membangun bait Allah, tapi Tuhan menolak niat baiknya. Lalu Daud bilang, dengan segenap kemampuan aku, dia tetap persiapkan semuanya. Lalu kemudian di ayat berikutnya, lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca keseluruhan ayatnya. Itu dua hal yang menunjukkan bagaimana Daud sungguh-sungguh rela berkorban apa saja. Bahkan di kalimat yang terakhir Daud menantang rajanya, maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Daud mengajak rakyatnya memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan cuma sekedar kasih perintah, kasih persembahan ya, kasih buat Tuhan ya, nyuruh-nyuruh doang. Enggak, Bapak Ibu Saudara, Daud bukan model raja seperti itu. Tapi Daud sudah melakukannya lebih dulu sebelum diikuti oleh rakyatnya. Ini kisah ketika Daud sudah menjadi raja. Daud membuktikan cintanya yang membara kepada Tuhan dengan tidak memberikan sebagian, nggak memberikan asal-asalan, nggak memberikan separuh-separuh kepada Tuhan. Tidak, Daud memberikan persembahan secara konsisten sejak masa mudanya. Tapi seringkali konsistensi ini dipertahankan orang Kristen dengan cara yang salah, Bapak Ibu Saudara. Kasih kolekte dari zaman sekolah minggu sampai udah nganter cucu ke sekolah minggu, kolektenya nominalnya segitu aja. Karena seperti Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Ini konsistensi yang salah.
Daud memberikan persembahan secara konsisten, tapi bukan mudi. Lagi pengen ngasih deh gede, lagi nggak pengen nggak ngasih. Bukan cuma kadang-kadang doang. Iya deh kali ini boleh, kali depan enggak. Bukan cuma seingatnya, iya belum kolektor enggak. Bukan cuma sesempatnya, oh iya ingin melakukan buat Tuhan ya, ingin melayani Tuhan, memberi persembahan, atau pas lagi ada maunya aja. Ya biar kita naik jabatan nih, biar nanti dapat jodoh melayani Tuhan. Ya kalau Tuhan berkenan, Tuhan suka, kan nanti kita diberkati. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Akan sampai masa tuanya menjelang akhir hidupnya, Daud memberikan persembahan terbesar yang bisa ia berikan kepada Tuhan dalam seumur hidupnya, yaitu menyediakan seluruh kebutuhan baik Allah. Dulu ada gambarnya dari Allah di sini, sekarang udah dipindah ke arah tangga. Ya, Bapak Ibu naik nanti ke lantai 2, itu ada gambarnya di sana. Begitu megah bangunan bait Allah tersebut. Sebenarnya Daud ingin mendirikan bait Allah untuk membuktikan cintanya kepada Tuhan. Bapak Ibu ingat kisah Taj Mahal di India? Konon katanya itu adalah bangunan bukti cinta sang penguasa pada waktu itu kepada istrinya, hingga dibuatkan. Daud ingin membuat bait Allah untuk membuktikan cintanya kepada Tuhan. Dalam 1 Tawarik 17 ayat 1 dan 2. 1 Tawarik 17 ayat 1 dan 2. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Natan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras. Kayu aras itu kayu yang terbaik. Padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda. Daud gak tega. Dia menikmati semua berkat dan kemurahan Tuhan, tapi dia melihat bagaimana tabut perjanjian Allah sebagai lambang kehadiran Allah itu tetap ada di dalam tenda, sedangkan dia tinggal sebagai raja di istana yang megah. Lalu berkatalah Natan kepada Daud, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau. Baik gak niatnya Bapak Ibu? Baik ya. Coba kalau misalnya tiba-tiba ada orang datang ke sini, ngomong sama tim sekretariat atau sama Bugem, saya pingin membangun gereja Alberta di tempat ini, tapi kemudian setelah didoakan, maaf, kami tidak berkenan, Tuhan bilang jangan. Kira-kira gimana reaksi orang itu? Ya, sakit hati, tersinggung, ya, marah, ya, ngambek ya, nggak datang lagi, betul, pindah gereja, berkuar-kuar di luar ya. Manusiawi kan? Ya dong, kita punya niat baik, udah bagus bangun untuk gereja, malah ditolak sama Tuhan. Tuhan menolak niat baik-baik. 1 Tawarik 17 ayat 3 dan 4. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Allah kepada Natan, pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami dan seterusnya, salah seorang anakmu sendiri yang akan membangunnya dan seterusnya. Niat baik ditolak mentah-mentah sama Tuhan. Daud gak ngambek, Bapak Ibu Saudara. Daud gak marah. Daud gak bilang, dengan egonya sebagai raja, mentang-mentang jadi Tuhan, mau dibangunin ini gak mau segala. Enggak. Daud gak marah-marah, ngancem ninggalin Tuhan karena dia sudah jadi raja pada saat itu. Enggak. Daud tetap membalas cinta Tuhan dengan apa yang bisa dia kerjakan, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia mau melakukan satu persembahan, satu pelayanan, satu hal yang baik dan Tuhan tidak berkenan di sana, dia nggak ngambek, ya udah gue nggak usah melayani, gue nggak usah ke gereja, gue nggak usah ikut-ikut Tuhan lagi, gue nggak usah beribadah, enggak. Tapi dia lakukan hal lainnya yang masih bisa dia kerjakan, yaitu menyediakan seluruh kebutuhan pembangunan dengan kualitas yang terbaik. Berapa banyak dari kita ketika kita punya niat baik dan Tuhan tidak izinkan kita melakukannya, lalu kita mulai petantang-petenteng ngambek sama Tuhan. Daud tidak seperti itu. Dan sekalipun Daud telah mempersembahkan segalanya bagi Tuhan, dia tidak tepuk dada. Tuh lihat tuh kualitas terbaik, tuh nanti tuh akan dibangun megah karena saya pilih. Dia nggak lupa daratan, dia nggak merasa berjasa. 1 Tawarik 29 ayat yang ke-16 berkata, ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari
tanganmu sendiri dan punya mula segala-galanya. Dia nggak bilang karena saya bisa ada nanti anak saya bangun bait Allah yang megang. Dia nggak bilang begitu. Dia nggak bilang karena saya pilih bahan-bahan yang bagus, tidak. Dia bilang semua itu tetap miliknya Tuhan. Kalau merasa belum memberikan apa-apa kepada Tuhan, padahal dia sudah memberikan segalanya secara manusia. Mari kita tanya diri kita sendiri. Gak perlu tengok depan, gak perlu colek-colek kiri kanan, gak perlu tengok-tengok ke belakang. Sadarkah kita bahwa jika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita melakukan sesuatu bagi Tuhan, kita melayani Tuhan, sebenarnya kita hanya mengembalikan apa yang Tuhan masih percayakan di dalam hidup kita. Entah itu dana, entah itu daya, apapun juga yang masih bisa kita lakukan, semua itu adalah anugerah Tuhan. Tanda cintanya Tuhan kepada kita. Yang paling gampang aja Bapak Ibu Saudara, coba tarik nafas, hembuskan nafas. Kalau disuruh bayar 1 rupiah aja udah 2 rupiah. Yang hidungnya bolongnya rada gede, lebih boros menariknya. Tapi Bapak Ibu, gratis kan? Itu bukti cintanya. Dan bagaimana kita bisa membalas cintanya Tuhan? Itu penting. Karena jangan sampai seperti lagu dunia, cinta bertepuk sebelah tangan. Baru sadar, yang suka karaoke, cintaku bertepuk sebelah. Jangan lakukan itu sama Tuhan. Dia terlalu cinta sama kita. 1 Tawarik 29 ayat 17 berkata, 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17, aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Dalam ayat tersebut Daud jelas mengerti loh, bukan persembahannya yang Tuhan butuh, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak miskin. Dalam pembahasan sebelumnya, Daud sadar semua yang bisa dia kembalikan kepada Tuhan adalah miliknya Tuhan. Tuhan tidak butuh persembahan kita. Tuhan butuh bagaimana kita melakukannya dengan hati yang tulus, ikhlas. Itu yang Tuhan lihat. Sehingga Tuhan berkenan. Ada banyak orang Kristen merasa sedih ketika memberikan persembahan kepada Tuhan. Satu kali ada seorang setelah ibadah, kemudian dia lagi fokus sama temannya di depan. Dia garuk-garuk kepala, kelihatannya begitu susah, begitu kesel, tepok-tepok. Sampai temannya nanya begini, lu kenapa sih dari tadi gua cerita lu gak dengerin, sibuk sendiri? Gua lagi kesel. Pulang ibadah harusnya sukacita dong. Kenapa malah kesel? Iya. Kan tadi pas kolektor gua keburu-buru, jadi salah cabut deh tuh. Mau nyambut yang kecilan jadi nyambut yang gedean. Ya. Persembahkan buat Tuhan selagi masih ada kesempatan malah kesal. Pernah juga ada pengalaman saya usai ibadah Bapak Ibu Saudara. Ada jemaat yang ada ke bendahara minta kembalian. Maaf, kalau Bu, tadi saya mau kolektor, belum sempat tukerin uang kecil. Zaman sekarang belum ada zaman dulu belum ada QRIS tulisan. Itu uang selembar-lembarnya. Boleh nggak saya minta kembalian? Uang 100.000 kembalinya 99.000. Daud nggak demikian, Bapak Ibu Saudara. Cintanya kepada Tuhan melampaui apapun yang ada di dunia ini, tahtanya, kehormatannya, hidupnya, hartanya. Kalau saya katakan kehormatannya, bahkan Mikal waktu itu bilang apa? Tidak pantas seorang raja menari-nari setengah bugil di depan tabut perjanjian. Tapi Daud bilang apa? Aku menari memuliakan Allahku. Nggak ada yang bisa larang. Dia tidak peduli dengan hidupnya dan semuanya. Dia hanya peduli bagaimana dia bisa membalas cintanya kepada Tuhan. Nah, saat ini firman ini berkata kepada saya dan Bapak Ibu Saudara, mari kita bersukacita saat kita bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Persiapkan sebaik-baiknya. Jangan asal-asalan. Jangan sambil ngegerutu. Kolektor lagi, sampai 4 kali buat apaan sih gitu. Jangan ragu-ragu. Cukup nggak ya nanti. Yakin Tuhan sumber berkat kita. Jangan karena terpaksa, habis disorongin sih.
Kalau kita masih punya kesempatan untuk memberi bagi Tuhan, berikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Kalau kita masih bisa memberi, beri dengan segenap hati. Saat kita memberi dengan sukacita, maka kita membalas cintanya Tuhan. Maka kita bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Salah satu jemaat di sini ada status WA-nya adalah kita bisa memberi karena kita punya. Betul. Bagaimana kita bisa punya? Karena Tuhan sudah lebih dulu memberi bagi kita. Kalau Tuhan tidak lebih dahulu memberkati, memberi bagi kita, kita tidak akan punya apa-apa. Bahkan keselamatan pun kita tidak punya. Karena kita sudah diberikan lebih dulu, diperlengkapi lebih dulu. Karena berdoa minta anak, dia dapat seorang anak laki-laki. Samuel dipersembahkan kepada Tuhan yang terbaik. Dan Tuhan gantikan dengan anak-anak yang banyak. Ada seorang jemaat di tempat ini, waktu itu dia berdoa ingin punya mobil. Lalu kemudian dia bilang, Tuhan, kalau saya punya mobil nanti saya akan gunakan untuk pelayanan. Dan benar, Tuhan mengizinkan jemaat tersebut punya sebuah mobil. Lalu kemudian dia gunakan untuk antar jemput jemaat dengan rajin setiap minggunya, setiap ada kegiatan ibadah. Dia kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam 1 Tawarik 29 ayat yang ke-18, Daud berdoa kepada Tuhan untuk memelihara hatinya agar tetap memberikan persembahan dengan sukarela dan tulus ikhlas. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Kenapa Daud berdoa seperti ini? Karena Daud mengerti, menikmati kehormatan dan kesempatan yang ia miliki untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, biarlah pemahaman ini juga menjadi milik kita, supaya kita selama-lamanya dipelihara oleh Tuhan. Dengan menyadari pemeliharaan Tuhan, providensia Tuhan, kita gak perlu lagi didorong-dorong, dimotivasi, diingatkan oleh orang lain, untuk kita bisa memberikan yang terbaik selalu kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini kisah cinta Allah dengan Daud. Allah memberi, Daud balas memberi. Allah mengasihi, Daud balas mengasihi Allah. Allah memelihara, Daud mempersembahkan dengan segenap kemampuannya. Hati hamba dan cinta yang membara kepada Tuhan membuat Daud berkenan di hati Allah, sehingga selalu diberkati, selalu dilindungi, dan menjadi Raja Israel yang paling terkenal dari semua raja yang pernah ada. Mulai hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita jadikan hidup kita sebuah kisah cinta kita dengan Tuhan. Jangan lagi jadi orang Kristen asal-asalan, orang Kristen KTP-nya doang Kristen, orang Kristen kapal selam, orang Kristen Natal, Paskah baru muncul. Mari cintai Tuhan dengan segenap hati kita, mengasihi sesama manusia, sehingga hidup kita penuh dengan cinta yang membara dan bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Miliki hati hamba sepenuhnya, bukan pencitraan, sehingga atasan, bawahan, orang-orang sekitar kita mengasihi kita, orang-orang terdekat mengasihi kita, bahkan lawan-lawan kita bisa luluh hatinya dan ikut mengasihi kita. Dan Tuhan berkenan kepada kita. Itu yang menjadi tujuan hidup kita. Mau Tuhan berkenan kepada hidup kita? Mari kita berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita nyanyikan satu pujian dari ayat yang tadi. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan.
sungguh-sungguh menjadi kerinduan hati kita. Sekali lagi, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah pujian yang baru saja kami naikkan ini kembali mengingatkan kami bahwa tujuan hidup kami di dunia ini bukan untuk menikmati segala sesuatu yang semu, tetapi supaya hidup kami berkenan kepada Engkau. Hati ini tidak perlu diisi dengan hal-hal yang semu dari dunia ini, tetapi hati ini harus dibentuk, diproses supaya kami punya hati seorang hamba, bukan karena pencitraan, bukan karena jaim di depan orang-orang, tetapi kami sungguh-sungguh memperlihatkan hati hamba kami sehingga orang-orang bisa merasakannya. Bapa di dalam surga, ampuni kami kalau mungkin kami sudah tidak punya cinta yang mula-mula kepadamu, cinta kami sudah redup kepadamu, cinta kami sudah habis kepadamu. Hari ini Tuhan, kami ingin kembali punya cinta yang membara seperti Daud, dalam keadaan susah ataupun senang, dalam keadaan sehat ataupun sakit, dalam keadaan diberkati Tuhan, melimpah ataupun sedang bokeke, Daud tetap punya cinta yang membara kepada Tuhan. Ketika dia dikejar-kejar oleh musuh-musuhnya atau dikudeta oleh anaknya sendiri, atau ketika dia sedang duduk di atas tahta kekuasaannya dan dipermuliakan oleh seluruh rakyat Israel, Daud tetap menyatakan cintanya yang membara kepada Tuhan. Biarlah kami juga bisa belajar dari Daud, supaya kami tahu bagaimana kami bisa hidup berkenan kepadamu Tuhan. Kami rindu mencontoh hidup Daud, berkenan kepada Tuhan, menjadi seseorang yang disebut kekasihnya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami tahu melakukan firman-Mu tidak semudah mendengarkannya. Tuhan juga tahu hal itu. Itulah sebabnya Tuhan memperlengkapi kami dengan Roh Kudus di dalam hati setiap kami, dan terus mengajar kami, terus mendidik kami, sehingga kami bisa diperlengkapi dan dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman, dan bukan hanya sekedar pendengar saja. Bapa di dalam surga, kami juga akan masuk menikmati perjamuan kudus-Mu, duduk semeja dan sehidangan dengan Kepala Gereja yang agung, Tuhan Yesus Kristus. Mari sucikan kami Tuhan, mari layakkan kami, supaya apa yang kami lakukan ini bisa turun menjadi 21 berkat di dalam hidup kami, bukan malah menjadi kutuk. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya mengundang kalian perjamuan untuk bisa maju. Itu anak bukti di sana.
ibu yang belum mendapatkan hosti dan anggur, jika ada boleh mengangkat tangan supaya bisa dilayani. Semua sudah dapat ya. Mari kita angkat hosti kita di tangan kanan lebih tinggi dari kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Mari angkat cawan dengan tangan kanan kita, masih lebih tinggi dari kepala kita. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Bapa di dalam surga, terima kasih. Hanya ucapan syukurlah yang bisa kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Kalau pagi ini kami orang-orang yang berdosa, kami orang-orang yang tidak layak, masih punya kesempatan untuk duduk semeja dan sehidangan dengan Kepala Gereja yang agung, Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, kami yang melakukan, menikmati sakramen perjamuan kudus ini dengan segenap hati dan sungguh-sungguh, maka segala sakit penyakit kami sudah disembuhkan oleh Tuhan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan segala penyakit kami. Segala kami yang putus asa, kami yang butuh berbeban berat, kami yang butuh kelepasan, Tuhan sudah memberikan harapan yang baru. Tuhan sudah memberikan solusi yang baru. Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan hikmat sehingga kami bisa mengatasi segala masalah, tantangan, pergumulan yang kami rasakan. Bapa di dalam surga, kami yang mungkin hatinya sudah mulai berbelok, kami yang mungkin cintanya sudah mulai redup, kami percaya Tuhan sudah kembali menjamah kami dalam nama Yesus. Sehingga kami tidak berhenti di tengah pertandingan iman kami. Kami tidak berhenti di tengah jalan. Dan kami percaya Tuhan bahwa setiap kami yang mengikuti perjamuan kudus pagi ini sudah Tuhan jamah dalam nama Yesus. Apapun yang kami doakan, apapun yang kami minta kepada Tuhan, secara pribadi hanya Tuhan dan kami yang tahu. Tuhan sudah dengar. Air mata kami sudah Tuhan tampung di dalam kirbat-Mu. Curahan hati kami, Tuhan sudah menyendengkan telinga-Mu untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya jawaban doa kami sudah Tuhan kirimkan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Kami percaya dosa kami sudah Tuhan ampuni. Kami percaya hidup kami sudah Tuhan pulihkan. Kami percaya iman kami sudah Tuhan teguhkan. Kami percaya Tuhan selalu mendampingi kami. Allah beserta kita. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Percaya bersama kita, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu yang akan mempersembahkan persembahan persepuluhan secara fisik, bisa nanti memasukkannya ke kotak yang ada di sebelah kanan. Sebelumnya kita akan berdiri. Bagi Bapak Ibu yang akan memasukkan amplop, kita akan berdoa bersama-sama untuk persembahan persepuluhan. DF Wiwikarta untuk memimpin kita dalam doa persepuluhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan,
Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sekali lagi kami datang menghadap hadirat kudus-Mu dengan penuh pengucapan syukur. Kalau pada saat ini, setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menasihatkan dan mengajarkan kami untuk hidup lebih baik lagi, belajar seperti Daud, penuh dengan ketaatan, penuh dengan hati hamba. Bapa, saat ini juga kami ingin kembali mengembalikan kesepuluhan yang itu adalah memang milik Tuhan. Begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang kami telah terima sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang waktu yang telah kami lalui. Biarlah persepuluhan yang kami persembahkan kepadamu ini menjadi sesuatu yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ketulusan yang Tuhan berikan di hati kami, untuk kerendahan hati yang Tuhan berikan di hati kami. Di dalam nama Yesus kami meteraikan doa ini. Amin. Amin. Dari sebelah kanan saya dulu ke belakang, lalu sebelah kiri. Allah sama. Selanjutnya untuk membacakan pengumuman warta sepekan saya persilakan. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekasih Tuhan. Sebelum saya melanjutkan membacakan warta sepekan, apakah ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Semuanya jemaat yang setia ya, Tuhan memberkati. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada CL yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Ibu. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia dalam kebaktian umum hari ini.
Tuhan Yesus memberkati dengan bonus khusus. Mari antarkan anak cucu kita, keponakan, untuk datang melalui ibadah sekolah minggu dalam Alberta Kids yang diadakan hari ini pukul 10.30. Setelah ibadah ini selesai ya Bu, jemaat wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian kaum wanita yang diadakan setiap hari Selasa pukul 10 pagi. Hari Selasa 8 Agustus 2023, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Magdalena Dianti Chandra. Mari bergabung bersama kami dalam benteng doa GBI Alberta setiap Jumat pukul 10 pagi. Bukan hanya bagi jemaat Alberta, juga terbuka bagi umum. Ajaklah keluarga, teman, tetangga untuk bergabung bersama melalui doa-doa kita. Kaum muda diajak untuk hadir setiap hari Sabtu pukul 6 sore dalam komunitas Alberta Youth Team. Hari Sabtu 12 Agustus 2023, firman Tuhan disampaikan oleh CL. Seluruh jemaat diundang untuk kembali hadir dalam kebaktian umum tanggal 13 Agustus pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Gernaida Pakpahan. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada PDP Felix Gusman Kumala tanggal 10 Agustus, Ibu Maya 10 Agustus. Tuhan Yesus memberkati. Mari tetap dukung gereja kita melalui persembahan atau perpuluhan yang bisa dilakukan melalui kantong kolektor atau perpuluhan atau transfer ke rekening BCA gereja. Scan QRIS yang ditempelkan di kursi-kursi ruang ibadah atau melalui amplop persembahan yang ada disediakan di depan. Tetaplah ikuti kegiatan gereja kita Alberta melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group GBI Alberta. Terutama juga untuk para pelayan, bisa lebih memperhatikan jadwal pelayanannya. Follow juga Instagram GBI Alberta Team dan Facebook page GBI Alberta. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa juga satukan hati berdoa bagi gereja dan bangsa kita setiap malam jam 9 malam dimanapun kita berada. Mari luangkan waktu untuk berdoa sejenak. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Kita percaya Tuhan mampu memulihkan gereja dan bangsa kita. Mari kita siapkan hati untuk bersatu dalam pokok-pokok doa syafaat hari ini. Bapa Surgawi, di akhir ibadah ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan kalau Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Kami juga mengucap syukur Engkau yang memberkati kami semua Tuhan melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Karmelia Suryanto ya Bapa. Tuhan yang memberkati Tuhan pelayanan beliau, Tuhan yang memberkati dimanapun beliau Engkau utus Tuhan. Kiranya Tuhan tambahkan hikmatnya daripada Engkau ya Bapa. Engkau bukakan Tuhan tingkat-tingkatan firman-Mu Tuhan bagi beliau Tuhan, supaya nama-Mu saja yang dipermuliakan ya Bapa dimanapun beliau menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Biar dia juga boleh menjadi penopang Tuhan di dalam keluarga kecilnya Tuhan Yesus, bagi suami dan anak-anaknya Tuhan. Engkau memberkati juga untuk Felix Tuhan sebagai kepala keluarga. Engkau juga memberkati studi anak-anaknya Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami juga mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami diizinkan Tuhan, dilayakkan Tuhan untuk menerima sehidangan dengan Engkau, menerima tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi ini Tuhan, untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus yang kami boleh terima dan kami imani Tuhan, itu menjadi berkat bagi kami Tuhan Yesus. Kami boleh menerima 21 berkat yang ada di dalam perjamuan kudus pagi ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu yang begitu besar bagi dunia ini Tuhan.
Engkau cari Tuhan anak-anak-Mu yang tersesat. Engkau selamatkan Tuhan kami semua ya Bapa. Engkau sudah pilih kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kasih-Mu Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, kami juga melihat Tuhan ketidakhadiran Ibu Gembala di tengah-tengah kami. Ya Bapa, Engkau yang tahu keadaan kondisi kesehatannya ya Bapa. Apapun yang dirasakan tubuh, kelemahan tubuhnya ya Bapa, kami berdoa, kami satukan hati ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menjamah, Engkau yang menyembuhkan Ibu Gem kami Tuhan, supaya boleh bersama kami lagi di kebaktian-kebaktian tengah minggu dan juga minggu depan ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau tetap pimpin Ibu Gem kami Tuhan Yesus. Engkau tetap memelihara dengan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Felix dan Ibu Maya yang berulang tahun di minggu ini ya Bapa. Kiranya Engkau juga yang memberkati Tuhan. Kalau Engkau sudah pimpin di tahun-tahun yang lalu Tuhan, Engkau pasti juga akan pimpin untuk langkah ke depannya ya Bapa. Setiap rencananya, setiap cita-citanya, Tuhan yang memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Alberta yang setia ya Bapa. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan juga memberkati Tuhan dimanapun umat-Mu Tuhan beribadah pagi ini ya Bapa. Kiranya Tuhan juga yang tolong dan pimpin ya Bapa. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau mencintai bangsa ini, Engkau mencintai negeri ini Tuhan. Bukan hal yang kebetulan kami boleh lahir di tanah Indonesia ini Tuhan. Kami boleh lahir sebagai bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan Yesus. Engkau ampuni Tuhan bangsa ini. Engkau yang tolong Tuhan, Engkau yang pulihkan bangsa ini Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk tahun depan, untuk rencana pemilu ya Bapa. Kiranya Tuhan, apapun kampanye yang dilakukan Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan perlindungan-Mu ya Bapa. Dijauhkan dari segala kejahatan, segala anarkis Tuhan, segala tindakan-tindakan yang kasar atau brutal Tuhan Yesus. Biarlah semua kampanye boleh berjalan tertib dan aman ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk calon pemimpin Indonesia yang akan datang ya Bapa. Siapapun yang Tuhan izinkan, Tuhan, kami percaya Tuhan sudah memilihnya Tuhan. Kau sudah persiapkan bagi Indonesia ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau sudah melihat Tuhan setiap pribadi yang akan tampil sebagai pemimpin yang akan datang ya Bapa. Engkau memberikan mereka hati Tuhan, hati yang benar-benar mau bekerja untuk rakyat Indonesia Tuhan, benar-benar mau membangun negeri ini ya Bapa, memberikan keadilan, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan. Engkau juga yang tahu Tuhan hatinya Tuhan. Engkau juga yang perlengkapi beliau Tuhan untuk menyelesaikan segala tugas kepresidenannya Tuhan, kepemimpinannya Tuhan di masa-masa akhir jabatannya ya Bapa. Kiranya Tuhan yang terus pimpin beliau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami mau menerima berkat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan persiapkan hati kami melalui hamba-Nya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama berdiri, persiapkan hati kita, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Biarlah kekuatan Simson, kebijaksanaan Salomo, kesabaran Ayub, iman Abraham, inspirasi Daniel, ketulusan Esther, keberanian Daud, kesalehan Henokh, kelembutan hati Musa, ketaatan Yosua, kesetiaan Ruth, sukacita Habakuk turun menjadi bagian dari hidup kita. Maka sekarang turunlah atas kita semua sekalian kasih karunia dari Allah Bapa kita di dalam surga,
pengampunan dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, damai sejahtera, sukacita, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus, turun di dalam keluargamu, turun di dalam usahamu, turun di dalam studimu, turun di dalam setiap rencanamu, turun di dalam keluarga besarmu, turun di dalam setiap langkah kakimu. Mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita semua di atas awan-awan, kita yang tetap percaya dan setia kepadanya. Dalam nama Yesus, terimalah. Haleluya. Amin.